Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlah wa la taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ata ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulail arba. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali setelah kita rehat beberapa saat di bulan Syawal. Tapi pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan membahas tafsir ringkas surat-surat yang terdapat dalam juz 29. Di pertemuan terakhir kita telah membahas Quran surah Nuh. Maka kita lanjutkan membahas surat berikutnya, yaitu surah Al-Jin. Taib yang pertama, surat Al-Jin itu bisa kita temukan di posisi ke-72 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lebih rincinya, surat ini terdiri atas 28 ayat, 286 kata, 1089 huruf. Sebagian ulama berpendapat surat Al-Jin itu konon wahyu ke-40 yang diterima oleh Nabi dan tergolong Makkiyah. Bahkan sebagian ulama berpendapat konon surat Al-Jin itu diturunkan di tahun ke-10 kenabian, alias 3 tahun menjelang Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Selain dikenal dengan nama Al-Jin, surat ini juga dikenal dengan nama Qul Uhiya Ilayya, karena sebagaimana kita ketahui bersama, nama-nama surat di dalam Al-Quran itu kebanyakan diambil dari kosakata yang terdapat dalam surat tersebut. Nah, kalimat pertama yang Allah sebutkan dalam surat ini kan Qul Uhiya Ilayya, maka kalimat itu juga menjadi nama lain dari surat ini. Para ulama dalam kitab-kitab tafsir mengatakan setidaknya surat ini memiliki 3 kandungan utama. Yang pertama apa? Surat ini memberikan informasi bahwasanya Islam termasuk agama yang mengakui eksistensi jin. Jadi Islam termasuk agama yang mengakui bahwasanya jin itu ada. Karena kita ketahui bahwasanya manusia itu terkait dengan keberadaan jin terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada manusia yang menolak bahwasanya jin itu ada. Bukan cuma orang kafir, tapi di kelompok sempalan Islam seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah pun mereka menolak konsep adanya jin. Terus kalau ada orang kesurupan bagaimana? Bagi mereka orang kesurupan itu sebenarnya orang sedang stres atau mungkin sarafnya sedang terganggu. Jadi mereka menolak 100% keberadaan jin. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, kelompok yang mengakui jin itu ada, tetapi keyakinannya sifatnya sederhana, tidak berlebihan. Tidak menolak tapi juga tidak mengagungkan. Seperti siapa? Seperti kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, ada kelompok manusia yang mengakui keberadaan jin, tetapi memperlakukan keberadaan jin itu dengan berlebihan sampai disembah dan diagung-agungkan. Seperti yang masih menjangkiti beberapa masyarakat kita yang begitu takut, bahkan mungkin melakukan harapan kepada jin-jin tertentu. Apalagi kita tinggal di Pulau Jawa yang banyak tempat-tempat yang diyakini disitulah jin itu berada, disitulah jin tempat manusia bisa
membuat permohonan dan sebagainya. Makanya di Jawa ini kemanapun kita pergi pasti ada tempat yang dianggap oleh masyarakat itu angker, karena dianggap ada penguasanya, ada jinnya. Bahkan masyarakat sekitar melakukan upaya untuk menunjukkan rasa takut mereka dan tunduk mereka kepada jin-jin setempat. Baik, jadi informasi utama dalam surat ini adalah Islam termasuk kelompok yang mengakui eksistensi jin. Jin itu ada. Kemudian yang kedua, informasi utama dari surat ini apa? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ternyata mad'u atau objek dakwahnya bukan cuma manusia. Jin pun menjadi objek dakwah Nabi. Hanya saja kita tidak dituntut untuk tahu cara Nabi berdakwah kepada jin itu bagaimana. Karena informasi di dalam Islam itu ada kalanya sifatnya ijmalan, ada kalanya sifatnya tafsilan. Ada kalanya sifat informasi itu global, diterima garis besarnya, tapi ada juga kalanya informasi dalam Islam itu sifatnya rinci. Tidak cukup tahu secara garis besar, tapi rinciannya pun juga harus kita pahami. Ini yang kedua. Jadi Nabi itu berdakwah kepada manusia dan juga kepada jin. Kemudian informasi yang ketiga yang terdapat dalam surat ini adalah setelah sekelompok jin mendengarkan bacaan Quran Nabi, mereka kagum, mereka beriman, kemudian pulang ke kaumnya mendakwai kaumnya. Seakan-akan ada pelajaran, ternyata yang berkewajiban untuk berdakwah bukan cuma manusia. Jin pun juga memiliki beban, memiliki kewajiban untuk berdakwah kalau mereka sudah mendapatkan hidayah, sudah dapat ilmunya. Baik, itu 3 kandungan utama dalam surat ini yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian terkait dengan masalah jin. Apa sih jin itu? Para ulama mengawali dengan istilah jin itu terambil dari kata jannah. Setiap kosakata bahasa Arab yang terambil dari huruf jim dan nun itu mengandung makna tersembunyi, tidak nampak. Dari kata jannah terbentuk kata janin. Janin kan nggak kelihatan. Kalau sudah kelihatan namanya bayi. Kemudian dari kata jannah terbentuk kata jannah, surga. Surga itu ada, tapi kita belum bisa melihat. Karena syarat masuk surga itu apa, Pak? Mati. Kalau Bapak mau masuk surga, mati dulu ya. Kemudian dari kata jannah terbentuk kata jinnah. Jamak dari kata jin, seperti dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Kemudian terbentuk kata junnah, perisai, karena seseorang ketika pakai perisai dia akan tertutupi, dia tidak akan nampak oleh musuhnya. Dari kata jannah terbentuk kata junun, gila, karena kegilaan itu tidak nampak dari luar. Kita baru tahu orang ini gila kalau dia ngomong, kita baru tahu kalau orang ini gila ketika dia melakukan aktivitas. Karena mohon maaf, penampilan itu tidak bisa dilihat begitu saja langsung bisa dihukumi. Ada orang yang mohon maaf penampilannya kayak bukan orang waras ternyata waras, dan kebalikannya kayaknya waras tapi ternyata tidak waras. Kira-kira banyak yang mana, Pak? Yang kayaknya waras ternyata tidak waras, atau yang kayaknya tidak waras ternyata waras? Ya, jawabannya tergantung di mana. Kalau di gedung DPR kayaknya yang kedua, kayaknya waras tapi ternyata tidak waras. Wal iyadzubillah. Jadi perlu banyak peruqyah yang datang ke sana, gitu ya. Karena banyak jinnya, gitu ya. Gitu ya. Jadi ini pengertian pertama tentang siapa itu jin. Kemudian di dalam Islam ada tambahan informasi tentang jin itu siapa.
Yang pertama, jin itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari min marijin minnar, dari api yang menyala. Di awal-awal surat Al-Baqarah itu setidaknya Allah menampakkan 3 makhluknya yang dominan. Yang pertama malaikat, yang kedua manusia, yang ketiga iblis. Nah, terkait dengan iblis itu siapa? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan iblis itu adalah sebutan untuk jin yang jahat. Sebagaimana manusia ada yang baik, ada yang jahat, jin pun juga ada yang baik dan jahat. Kalau dia jahat sebutannya iblis. Tapi ada juga yang merinci, enggak sembarangan jahat. Iblis itu adalah pimpinannya jin-jin yang jahat. Dari 2 pendapat ini terkesan lebih kuat pendapat yang kedua daripada pendapat yang pertama. Jadi kalau dia bukan pimpinannya sebutannya jin jahat, tapi kalau sudah tingkatannya adalah pimpinannya, maka dia adalah iblis. Karena seringkali masyarakat itu belum bisa membedakan mana jin, mana iblis, mana setan. Kalau jin sudah kita bahas, dia makhluk yang Allah ciptakan dari api. Mau baik, mau jahat, pokoknya kalau terbuat dari api, jin. Iblis, pimpinannya jin-jin yang jahat. Sedangkan yang ketiga, setan. Setan itu apa? Setan itu sifat. Setiap yang jauh dari rahmat Allah itu bisa disebut dengan setan. Sehingga manusia bisa jadi setan, binatang bisa jadi setan, jin juga bisa jadi setan kalau aktivitasnya menyebabkan dia jauh dari rahmatnya Allah. Makanya kalau ada orang tua begitu marah kepada anaknya sampai kemudian keluar kata kasar, setan lu, itu kira-kira bener nggak? Bener nggak? Dari segi bahasa bener, karena ketika anak itu durhaka, bandel, berarti kan jauh dari rahmat Allah. Bener secara bahasa, tapi kurang bagus untuk diucapkan. Karena kalimat orang tua itu adalah doa bagi si anak. Kalau anaknya saja sudah dapat doa keburukan dari orang tua, ya jangan harap anaknya bakal baik. Baik, ini informasi tambahan yang pertama, terbuat dari api yang menyala. Ada yang baik, ada yang jahat. Kemudian informasi yang kedua, jin itu bisa nyamar, bisa menampakkan diri, tapi bukan dalam bentuk aslinya. Surat Al-Jin nanti akan memberikan informasi yang bisa melihat jin dalam bentuk asli itu cuma yang Allah ridhoi dari kalangan Rasul. Rasul itu siapa? Rasul itu bisa berupa malaikat, Rasul itu bisa berupa manusia, karena Rasul secara bahasa itu artinya utusan Allah. Jibril itu juga Rasul karena dia utusan Allah yang Allah kirim untuk memberikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW itu juga Rasul karena Allah berikan kepada beliau wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Jadi yang bisa melihat jin dalam bentuk asli itu pertama malaikat, yang kedua adalah para nabi dan rasul. Ini bentuk asli. Kalau bukan bentuk asli, maka mungkin orang biasa pun bisa melihat. Tapi mohon maaf, yang dilihat bukan bentuk asli, dan itu pun nanti butuh waktu, butuh rasa ketakutan luar biasa untuk bisa nampak. Saya dulu pernah belajar ilmu jinologi selama 3 bulan kepada seorang pakar ruqyah di Bogor. Dia punya bengkel ruqyah, namanya bengkel ruqyah Up to You. Beliau ini pakar jin. Kami belajar untuk belajar tentang masalah jin itu apa, penampakannya bagaimana, cara meruqyah yang sederhana bagaimana, diajarin.
Belajarnya cuma 3 bulan. Yang berat nanti ketika mau lulus, selama sepekan terakhir itu diberikan tugas untuk tidur di kuburan. Untuk tahu kamu dapat ilmu nggak selama 2 bulan lebih ini. Dengan tahu jin apakah kamu makin takut, dengan takut jin apakah kamu makin berani, dengan tahu jin apakah kamu biasa saja. Saat itu seingat saya yang daftar di angkatan saya itu 16, tapi yang kabur 13, yang bertahan cuma 3. Saya termasuk 3 di antaranya. 2 itu, yang satu dari UI, yang kedua dari ITB, kemudian saya. Kita bertiga tidur di kuburan, masing-masing bawa kamera untuk melihat apakah ada penampakan. Kameranya kamera digital, kamera yang mahal gitu. Biar nanti kalau ada gerakan seperti kamerawan sport olahraga, sekali pencet langsung sekian kali foto gitu ya. Butuh resolusi yang besar, butuh kamera yang canggih gitu ya. 2 teman saya ini dari UI maupun ITB selama 3 hari itu susah tidur. Yang bisa tidur dengan nyenyak cuma saya. Karena mereka tidak seperti pesan di awal, apakah takut, biasa atau berani. Mereka malah kemudian yang takut. Padahal jin itu kalau orang itu takut malah kelihatan, tapi kalau orang itu nggak takut malah nggak kelihatan. Dan seandainya pun jin itu bisa menampakkan diri, dia minjem memori kita. Kira-kira kita itu takutnya apa? Orang Jawa itu terbiasa ngelihat pocong. Makanya kalau kemudian ada jin yang seakan-akan nampak, dia minjem memori kita seakan-akan yang dilihat itu pocong. Tapi jangan harap kalau kemudian pocong itu kelihatan di Papua, orang Papua takut. Karena orang Papua nggak punya memori tentang pocong. Sehingga ketika dilihatin pocong, biasa saja. Atau makan, bahkan mungkin diajak ngobrol. Halo kakak gitu ya, kemana saja kakak gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Beda dengan kita yang mungkin takut dengan pocong. Kalau orang Papua itu takutnya dengan batu besar, pohon besar, kemudian gunung dan sebagainya. Kalau kelihatan itu malah takut. Tapi kalau kita ngelihat gunung, batu, pohon, biasa. Karena memang jin itu minjem memori kita untuk membuat kita takut, tapi dia bingung mau nyamar dalam bentuk apa. Dia baru bisa nyamar beneran kalau disembah, kalau diagung-agungkan, dikasih sesajen. Semakin banyak yang ngasih sesajen, semakin banyak yang nyembah, semakin banyak yang mengagungkan, nanti dia bisa menampakkan diri, tapi butuh waktu, nggak cepat. Makanya kalau kemudian ada penampakan yang cepat, itu sebenarnya bukan penampakan tapi halusinasi. Tapi kalau penampakannya butuh waktu, orang ini takutnya sudah lama, nah saya baru percaya mungkin ada jin yang bisa dia lihat. Di dalam Islam, melihat jin itu bukan kelebihan, bukan tanda kesolehan, bukan tanda kehebatan. Sehingga kalau ada orang yang ngaku bisa melihat jin dan sebagainya, biasa saja. Tapi di masyarakat kita justru kebalikannya, orang yang katanya bisa melihat jin dianggap hebat. Sampai kemudian ada istilah indigo. Padahal indigo itu tidak ada hubungannya dengan kesolehan, tidak ada hubungannya dengan kehebatan. Justru orang yang bahagia itu siapa? Orang yang nggak ngelihat jin. Karena kalau kemudian orang tuh bisa ngelihat jin, jujur nggak bahagia. Misalnya saya berangkat dari rumah ke sini, kok bisa ngelihat jin? Sampai sini mungkin butuh 1 jam, Pak. Kenapa? Keluar pakai motor, ada jin yang lewat, saya berhenti dulu, biarin jinnya lewat dulu. Sampai gitu terus lama, saya butuh waktu ke sini. Tapi mumpung nggak lihat, saya tabrak aja, mau nggak lihat. Paham ya? Lebih enak orang yang nggak ngelihat jin daripada orang yang bisa ngelihat jin. Bahkan orang yang punya interaksi dengan jin itu pasti akan mempengaruhi kehidupannya di dunia maupun nanti di akhirat. Di dunia nanti, kata para ulama, nanti sakaratul mautnya berat.
Dia nanti kalau dicabut nyawanya oleh malaikat, apalagi sampai ada hubungan kerjasama antara dia dengan jin, akan berat, akan mempersulit ruhnya itu ketika dicabut oleh malaikat maut. Jadi lebih enak nggak ngelihat jin daripada bisa lihat jin. Makanya ketika dulu ada acara paranormal itu dikumpulkan, kemudian ada di antara mereka mengaku melihat jin, kemudian digambar, dilukis, kemudian mereka bisa bikin pagar gaib. Yang sudah paham ilmunya ketawa karena kita dibohongi oleh orang-orang itu, karena tidak semudah itu yang nama jin itu bisa nampak. Butuh waktu yang agak lama, butuh syarat untuk bisa menampakkan diri. Ini kaitannya dengan masalah jin. Yang lebih lucu lagi kalau bisa bikin pagar gaib. Dia bikin pagar di mana jin tidak akan bisa ngelewatin pagar ini. Kalau dia bisa bikin pagar gaib, saya mengusulkan dipinjamkan pesawat ultrasonik, Pak. Biar keliling dunia. Biar bumi ini dikelilingi oleh dia, sehingga bumi ini bebas dari jin. Tapi ya karena yang sudah tahu ilmunya itu adalah rekayasa, itu bohongan semata, pasti tidak akan percaya. Kemudian informasi berikutnya di dalam Islam adalah jin itu juga punya komunitas. Bahkan dikatakan jin itu juga punya sekolahan. Tapi jangan tanya kepada saya apakah sekolahnya model TK, SD, SMP, SMA, kampus. Jangan tanya kepada saya. Jangan tanya juga apakah ketika ada kampusnya model S1, S2, S3 dan pasca doktoral. Jangan tanya kepada saya tidak tahu. Saya cuma dapat informasi mereka itu juga punya sekolahan. Mereka itu juga beranak pinak, karena jin itu juga seperti manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Tapi jangan tanya kepada saya kalau mau menikah apakah pakai lamaran dulu, pakai mas kawin, dicatat ke KUA, pakai jagong dan sebagainya. Jangan tanya kepada saya bukan orang yang pernah masuk ke alam jin, ya. Dan saya nggak pingin masuk di alam manusia saja sudah membuat sibuk, apalagi mikirin masuk ke alam yang lain. Itu bukan ranah saya. Sehingga kalau kemudian ada orang tanya yang aneh-aneh kepada saya tidak tahu, saya jawab saya tidak tahu. Saya bukan orang yang pernah masuk ke alam jin. Jadi jangan tanya yang aneh-aneh. Tapi kalau saya pernah baca, saya pernah dengar, saya pernah belajar, saya tahu. Kok kemudian pertanyaannya itu seperti yang pernah saya pelajari, saya jawab. Tapi kalau enggak, ya jangan paksa saya untuk menjawab. Kemudian yang selanjutnya, yang namanya jin itu juga bisa mati. Jadi jangan dikira yang namanya jin itu abadi. Karena Allah sendiri pernah berkata dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun ila wajhah. Segala sesuatu itu bakal hancur kecuali wajahnya Allah. Kecuali Allah sendiri yang tidak bakal hancur. Meskipun mungkin kematian jin itu ada bedanya dengan manusia. Ada yang mengatakan konon usia jin itu lebih lama daripada manusia. Bahkan ada kitab yang mengatakan di zaman Nabi itu pernah didatangin jin yang hidup di zaman Nabi Sulaiman. Berarti kan usianya sudah ribuan tahun. Wallahu a'lam, katanya. Yang penting mereka juga bisa mati. Bahkan ada potensi manusia pun bisa bunuh jin, jin bunuh manusia. Kita bisa saling membunuh dengan jin. Membunuh dengan jin misalnya dalilnya apa? Misalnya ketika Nabi itu diceritakan ada salah seorang sahabat yang merasa setiap malam itu makanannya berkurang. Kemudian dia curiga setiap malam itu ada bayangan gelap di pojokan kamarnya. Maka Nabi kemudian mengajarkan kepada sahabat ini beberapa bacaan, di antaranya ayat kursi. Maka ketika dibacakan ayat kursi, tiba-tiba di ujung kamar itu muncul api, tapi nggak ada benda yang terbakar, tahu-tahu api begitu saja. Dan di paginya kemudian ada bekas hangus yang nempel di tembok. Sahabat ini kemudian bertanya kepada Nabi tentang kejadian yang dia alami. Kemudian Nabi mengatakan, engkau sudah membunuh jin tersebut, membakar jin tersebut dengan bacaan ayat kursi.
Berarti manusia itu bisa bunuh jin, gitu ya. Tapi tidak setiap bacaan ayat kursi yang kita baca habis sholat itu tujuannya untuk bunuh jin, gitu ya. Ya bagaimanapun jin itu juga punya hak untuk hidup. Dan bacaan kita terhadap ayat kursi itu nanti tergantung tujuannya apa. Ada kalanya bacaan ayat kursi itu sebagai dzikir, sebagai tambahan pahala, ada kalanya sebagai ruqyah, dan ada kalanya sebagai perlawanan terhadap jin. Jadi kalau bukan ditujukan sebagai perlawanan, tidak akan tersakiti atau bahkan tidak akan mati. Baik, itu beberapa muqaddimah tentang surat yang akan kita baca, beberapa informasi tentang jin di dalam Islam. Kemudian apa yang ingin Allah informasikan dalam surat ini, mari kita bahas ayat demi ayat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Ta'ala, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin telah memperdengarkan. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran sebagai sesuatu yang menakjubkan. Ayat pertama ini lebih mudah dipahami kalau paham sababun nuzulnya. Konon surat Al-Jin itu ada sababun nuzulnya. Sababun nuzulnya saya mendapatkan dua versi. Tetapi secara pribadi menurut saya lebih kuat yang pertama daripada yang kedua. Versi yang pertama dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan suatu ketika Nabi itu safar dengan beberapa sahabat, kemudian singgah di pasar Ukad. Saat Nabi singgah di pasar Ukad dengan para sahabat, Nabi kemudian mimpin sholat subuh. Sebagaimana kita tahu, sholat subuh itu kan dijaharkan, dikeraskan. Di waktu yang sama ketika Nabi membaca Al-Quran di sholat subuh, ada sekelompok jin yang dalam bahasa Al-Quran nafar. Nafar itu jumlah 3 sampai 9 atau 10. Jadi dikit banget enggak, banyak banget juga enggak. Karena rentangnya itu 3 sampai 9 atau 10. Ada beberapa jin yang sedang terbang lewat, mendengarkan Nabi membaca Al-Quran, kagum, beriman, kemudian nanti pulang kepada kaumnya berdakwah. Para ulama kemudian melanjutkan riwayat tersebut. Sengaja para jin itu bertebaran ke seluruh bumi karena mereka mendapatkan peristiwa yang membuat mereka bertanya-tanya. Yaitu peristiwa apa? Sebelum Nabi diutus, bangsa jin itu mudah nembus langit, bahkan mencuri berita langit. Tapi entah kenapa tiba-tiba kemampuan mereka nembus langit dan mencuri berita langit nggak bisa lagi. Bahkan Allah sudah mempersiapkan bintang-bintang di langit dengan percikannya yang bakal berubah menjadi api membakar jin yang nekat akan nembus langit. Maka pimpinan para jin itu kemudian ngumpulin jin, memerintahkan bertebaranlah kalian ke bumi, cari sebabnya apa. Dan baru ketemu jawabannya ketika ada sekelompok jin yang kemudian terbang mendapati Nabi Muhammad SAW memimpin sholat subuh, membaca Al-Quran. Kemudian mereka menyimpulkan, inilah alasan kenapa kita tidak bisa nembus langit dan mencuri berita langit lagi. Karena ternyata Allah mengutus Rasulnya, bahkan Rasul yang mulia. Karena para ulama menjelaskan sebelum diutusnya Nabi, jin itu untuk nembus langit gampang banget, mencuri berita langit, obrolan para malaikat itu juga gampang. Sehingga dukun dan paranormal zaman dulu tuh kalau meramal, tingkat validitasnya mendekati 100% sebelum diutusnya Nabi. Tapi anehnya ketika Nabi diutus, jangankan memberitahu kepada paranormal dan dukun, nembus langit aja udah nggak bisa, apalagi mencuri berita langit. Maka akhirnya mereka menemukan jawaban, oh ternyata karena Allah mengutus Rasulnya, yaitu mengutus Nabi Muhammad SAW. Timbul khilaf ketika Nabi wafat, apakah jin bisa
nembus dan mencuri berita langit lagi, atau tetap tidak bisa nembus dan mencuri berita langit lagi. Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ketidakmampuan nembus langit dan mencuri berita langit cuma ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi wafat bisa nembus lagi, tapi tidak semudah zaman dulu. Tapi pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur ulama, di antaranya Ibnu Hajar Asqalani, adalah meskipun Nabi sudah wafat, seiring dengan beliau diutus, maka jin sudah tidak bisa nembus langit lagi, tidak bisa mencuri berita langit lagi. Makanya kita mendapati dukun dan paranormal zaman sekarang gak ada yang sakti. Sampai-sampai Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Nabi terkait orang-orang yang tanya ke dukun. Nabi menjawab dengan senyum, laisa bisyai'. Dukun tuh nggak tahu apa-apa. Makanya aneh kalau Nabi sudah mengatakan dukun itu nggak tahu apa-apa, tapi tetap nekat ada orang yang datang ke dukun. Kalau dukun itu sebutannya paranormal, para itu artinya tidak normal. Berarti sebenarnya yang lebih tidak normal siapanya, Pak? Dukunnya apa pasiennya? Pasiennya, paham ya? Makanya untuk menjaga kewarasan jangan pernah ke dukun. Kalaupun ke dukun untuk mendakwai. Dukun yang rambutnya gondrong, punya rumah kayak gua itu siapa, Pak? Apa? Ki Joko Budo. Itu konon dapat hidayah. Tapi mohon maaf, hidayahnya ke 354 LDII. Konon dia sudah tidak praktek perdukunan lagi, konon dia dapat hidayah, pengen belajar Islam, tapi sayangnya konon dia dapat hidayah malah dari 354. Tahu ya, LDII gitu ya. Ya moga-moga suatu saat bisa berubah masuk Islam tanpa embel-embel nomor gitu ya. Karena tidak ada embel-embel nomor di dalam Islam. Memang 3 itu seakan-akan ada simbolnya, 5 itu simbolnya, 4 itu simbolnya, tapi di zaman Nabi nggak ada pengistilahan 354. Apalagi yang 4 itu kan ngaji, dimana kalau kemudian nggak ngaji, nggak taat, nggak patuh, dianggap kafir. Kalau kemudian tidak berbaiat kepada imam, tidak berbaiat kepada kelompok mereka, dianggap najis, pernikahannya tidak sah. Itu nggak ada di zaman Nabi. Justru kalau kemudian dengan keyakinan seperti ini menyebabkan mereka bisa batal keislamannya, karena mereka mengkafirkan sesama muslim, mereka mendakwahkan tokoh mereka sebagai orang yang diposisikan seperti Nabi dan Rasul. Waliyatubillah. Jadi versi yang pertama, Nabi ngimamin sholat subuh di pasar Ukat, ada sekelompok jin yang mendengarkan, kagum, beriman, kemudian pulang berdakwah. Versi yang kedua mirip, cuma beda tempat saja. Beda tempatnya di mana? Setelah Nabi itu ditolak oleh penduduk Taif, diusir bahkan dilempari batu oleh penduduk Taif, Nabi meninggalkan Taif, kemudian pergi dan beristirahat di sebuah tempat yang namanya As-Sa'alib. As-Sa'alib itu kampung antara Taif dan Mekah. Nabi kemudian saat itu ditemani oleh Zaid bin Harisah. Kemudian Nabi sholat subuh, Nabi membaca keras bacaannya, ada sekelompok jin yang dengar bacaan beliau, kagum, beriman, kemudian pulang berdakwah. Jadi bedanya cuma tempatnya, yang satu di pasar Ukat, yang satu di As-Sa'alib. Tapi yang unik tuh pemahaman para ulama. Para ulama memberikan penjelasan luar biasa. Kalau kita pakai sababun nuzul yang kedua, seakan-akan ada pelajaran besar. Ya Muhammad, seandainya seluruh manusia itu tidak mau menerima dakwahmu, aku sudah siapkan sebagian makhlukku dari kalangan jin yang bakal menerima dakwahmu. Subhanallah. Nabi dihibur oleh Allah, kalau manusia nggak nerima dirimu, akan ada jin yang nerima dirimu. Subhanallah.
Pemahaman para ulama luar biasa. Kemudian ketika Nabi baca Al-Quran ketika sholat subuh didengar oleh sekelompok jin, para ulama juga sepakat Nabi saat itu tidak tahu kalau ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan beliau. Nabi itu tahu kalau ada sekelompok jin mendengarkan bacaan beliau ketika Allah turunkan surat ini. Berarti Nabi saja tidak 24 jam melihat jin. Sehingga kalau ada orang kok ngakunya 24 jam bisa ngelihat jin, mohon maaf, berarti lebih hebat dong daripada Rasulullah. Berarti lebih dahsyat dong daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan yahdi ila rusdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Kemudian para jin ini ketika kagum dengan bacaan Quran Nabi Muhammad, mereka mengatakan Al-Quran yang dibacakan oleh laki-laki ini yaitu Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada rusdun. Rusdun itu apa? Kebenaran dan kebaikan. Karena ada kalanya benar tapi nggak baik, atau kebalikannya baik tapi nggak benar. Tapi Al-Quran itu dua-duanya, ya benar ya baik. Bahkan rusdun itu pengertiannya plus, mampu dinalar oleh orang yang hatinya sehat. Jadi kalau hati kita belum sehat, nggak bakalan paham Al-Quran. Makanya dalam Islam bukan cuma amalan lahir yang diajarkan, tapi memperhatikan amalan batin, memperhatikan amalan hati itu juga penting. Karena kalau hati ini udah bersih, memahami Al-Quran itu gampang. Tapi kalau hati ini masih kotor, meskipun Al-Quran dibaca berkali-kali, nggak bakalan paham. Makanya Al-Quran itu oleh jin dikatakan mengarahkan kepada rusdun, benar plus baik, dapat dinalar oleh orang yang hatinya sehat. Maka kami pun beriman kepadanya dan tidak akan mensekutukan Rob kami dengan sesuatu pun. Kata para ulama, ini informasi penting. Berarti di kalangan jin pun juga ada jin yang musyrik. Bahkan konon seperti manusia yang banyak aliran, banyak agama, demikian juga jin. Makanya kita mendapatkan kesaksian dari para peruqyah yang profesional itu, mereka pernah meruqyah orang yang kerasukan jin Yahudi. Mereka pernah meruqyah orang yang kerasukan jin Nasrani. Mereka pernah meruqyah orang yang kerasukan jin Buddha, jin Hindu dan sebagainya. Karena ternyata tidak setiap jin itu bertauhid. Karena butuh pemahaman dan ilmu dulu baru kemudian bisa bertauhid. Ketika sudah mendapatkan dakwah, bisa menerima dakwah, baru bisa bertauhid. Informasi penting. Jadi jangan dikira jin itu semuanya bertauhid. Enggak, jin kayak manusia, ada yang bertauhid, ada juga yang musyrik. Makanya nanti ketika kaitannya dibangkitkan, dihidupkan kembali untuk digiring ke padang mahsyar, yang digiring bukan cuma manusia, jin juga. Kenapa? Karena nanti juga bakal ditimbang amalannya, juga bakal bernasib ke surgakah atau ke nerakakah. Makanya dalam surat Ar-Rahman itu ada ayat yang diulang-ulang. Lafalnya gimana Pak? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Penekanannya pada kata tukadziban. Tukadziban itu ditujukan kepada antuma, kalian berdua. Kalian berdua ini siapa? Manusia dan jin, gitu ya. Karena nanti yang bakal masuk surga atau neraka ya manusia dan jin, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perkataan jin, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya Allah itu ta'ala, maha tinggi, yang ketinggiannya tidak bisa dijangkau oleh makhluknya. Dia juga jad,
Jad itu apa? Agung. Jad itu secara bahasa artinya nggak butuh. Saking agungnya Allah itu tidak butuh, bahkan Allah mempertegas mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tuh nggak butuh istri, Allah tuh nggak butuh anak. Kenapa di dalam Islam Allah tidak boleh disifati punya istri dan punya anak? Karena kalau Allah disifati punya istri, berarti Allah itu butuh pelampiasan nafsu. Dan kalau Allah disifati punya anak, berarti Allah tuh butuh penerus, butuh pengganti, butuh sosok yang bakal melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Makanya haram mensifati Allah tuh punya istri, Allah punya anak. Saya sempat mendengar perdebatan seorang pendeta yang mengatakan jangan paksakan keyakinan Kristen dengan keyakinan Islam. Kalau Islam itu memposisikan nggak mungkin Allah itu punya istri, nggak mungkin punya anak. Itu keyakinan Islam. Tapi bagi kami orang Kristen, justru kuasanya Allah. Ketika Allah bisa menciptakan manusia, apa susahnya Allah untuk punya istri? Apa susahnya Allah untuk punya anak? Ya udah, kalau dia ngotot dengan jalur yang berbeda, lakum dinukum waliyatin. Karena hakikatnya kita kan sedang ngajak untuk berlogika. Masa sih antara yang menciptakan dengan yang diciptakan sama? Kalau kemudian antara Allah dan kita sama, ngapain kita nyembah Allah? Kita itu manusia nyembah sesuatu karena sesuatu ini pasti beda dengan kita, lebih hebat daripada kita. Tapi kalau kemudian yang disembah sama, bahkan kelemahannya seperti kelemahan kita, ngapain disembah? Itu kan logika yang ingin diajak di dalam Islam. Tapi kalau kemudian orang Kristen kekeh dengan hal seperti itu, justru Allah tuh tidak kuasa. Kalau kemudian nggak punya istri dan nggak punya anak, ya sudah kalau kamu dengan pendapat seperti itu. Jadi ibarat orang punya mobil, eman-eman kalau nggak punya, nggak dipakai mobilnya. Padahal kan kita konteksnya sedang menunjukkan orang itu kaya, mobilnya banyak. Orang yang kaya, mobilnya banyak, tidak harus kemudian mengendarai mobilnya satu persatu, kan itu logika Islam. Tapi logika Kristen enggak. Baru kaya, baru dikatakan punya mobil kalau kemudian mobilnya dipakai. Ya udah, kalau cara logikanya berbeda, ya jangan paksakan mereka untuk pakai logika kita. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa annahu kana yaqul safihuna 'alallahi syatata. Kemudian jin memberikan kesaksian. Di antara kami ada yang bodoh yang kalau berbicara tentang Allah melampaui batas. Siapakah jin bodoh yang kalau ngomong tentang Allah melampaui batas? Para ulama tafsir sepakat yaitu iblis. Karena iblis itu kalau berbicara tentang Allah pasti melampaui batas. Dan kata yang digunakan syatot. Syatot itu dari kata syatik. Syatik itu pantai, pantai, pinggiran, tepi. Kalau orang kok sudah sampai di tepian bukan di dalam, itu dalam bahasa Arab dikatakan bodoh. Bahkan sudah melampaui batas kebodohannya karena iblis itu yang menggiring manusia untuk nyembah kepada selain Allah, padahal iblis ketemu dan berdialog dengan Allah. Harusnya kalau iblis itu tidak bodoh, dia pernah ketemu bahkan berbicara dengan Allah, harusnya kan ngajak manusia untuk nyembah Allah saja. Tapi yang diomongin malah melampaui batas, malah ngajak manusia untuk tidak menyembah Allah. Baik, demikian ya, sampai di ayat yang keempat dulu. Moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu jika ada pertanyaan saya persilahkan. Waalaikumsalam. Ya. Baik, yang pertama ada istilah jin korin dan khodam. Korin itu dari kata korona, yang artinya mendampingi.
Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah manusia itu dilahirkan kecuali pasti ada korinnya, ada jin yang menyertai. Kemudian para sahabat bertanya, termasuk Anda ya Rasulullah, ada juga korinnya? Nabi mengatakan, iya, termasuk aku. Bedanya Allah sudah tundukkan jin ini oleh Allah, di mana dia tidak akan membisikkan keburukan kepadaku. Yang diperselisihkan apakah ketika mati jin korinnya juga mati. Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan manusia mati, korinnya juga mati. Ada yang mengatakan enggak, manusia yang mati, korinnya belum tentu mati. Wallahu alam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, khodam. Dari kata khodima, yang artinya melayani. Jin khodam itu siapa? Jin yang digunakan oleh sekelompok manusia untuk melayani mereka, tapi hakikatnya pasti ada konsekuensi ketika manusia itu dibantu oleh jin. Orang yang punya anak buah berupa jin itu dua macam. Pertama terpengaruh, yang kedua tidak terpengaruh. Contoh manusia yang punya anak buah jin tapi tidak terpengaruh, bahkan jin yang mengambil manfaat dari orang ini siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kita tahu anak buahnya bukan cuma manusia, tapi jin dan binatang. Beliau ketika punya anak buah jin, menjadikan mereka sebagai khodam, pembantu. Apapun yang Nabi Sulaiman perintahkan dilaksanakan oleh para jin. Dan ini diperbolehkan karena posisi Nabi Sulaiman lebih tinggi, lebih kuat. Yang nggak boleh kalau kemudian orang itu tidak seperti Nabi Sulaiman. Dia manusia biasa, dia bukan Nabi dan Rasul, tapi menjadikan jin sebagai pembantu. Maka pasti meskipun mungkin nyamarnya sebagai pembantu, hakikatnya manusia ini yang sebenarnya harus menjadi pelayannya jin. Jadi korin itu yang menyertai, khodam itu yang membantu. Dan menjadikan jin sebagai pembantu itu hukumnya haram di dalam Islam, ya, kecuali para nabi dan rasul, seperti diantaranya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak ada riwayat punya pembantu jin. Padahal seandainya Nabi mau, bisa, ambilin dong makanan itu. Nyatanya Nabi Muhammad SAW mengambil makanan sendiri. Nabi ketika membangun Khandaq, membangun parit sendiri, bahkan Nabi dan para sahabat kelaparan. Seakan-akan ada penegas tidak boleh ada interaksi yang menimbulkan konsekuensi antara manusia dan jin. Wallahu a'lam. Saya nggak dengar, Bu. Nggak dengar. Waalaikumsalam. Biarin aja. Biarin. Tipun, Bu. Nggak apa-apa. Pertanyaannya? Baik, sampun nggih. Baik, demikian muga-muga pertanyaannya apa, Pak? Bagaimana meruqyah diri sendiri? Oke. Mudah, Ibu baca wirid pagi dan petang, itu bacaan-bacaan yang sudah ada ruqyahnya. Bahkan ruqyah yang paling utama itu adalah meruqyah diri sendiri. Kalau nggak kepepet banget, kalau nggak genting banget, sebaiknya jangan minta diruqyah oleh orang lain. Jadi Ibu baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi itu sudah cukup.
gitu ya, diulang-ulang gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimanapun namanya meruqyah itu kalau seandainya ada indikasi dari jin itu pasti ada bendanya. Meruqyah tidak akan optimal kalau benda yang menyebabkan jin itu datang tidak dihilangkan. Jin itu paling seneng berada di foto. Pak, Bu, tolong temboknya jangan terlalu banyak foto. Masa foto dari TK sampai wisuda masih ditempel. Maka bagi para peruqyah itu kan sebelum meruqyah biasanya foto-foto di tembok itu dicopot dulu. Karena itu tempat yang disukai oleh jin. Karena zaman sekarang udah jarang orang punya patung. Zaman dulu jin paling senang berada di patung. Tapi sekarang jin tuh pindah media ke foto, lukisan dan sebagainya. Hilangkan itu. Saya punya foto tapi saya simpan di album, Pak. Nggak saya gantung. Saya termasuk yang ngikut pendapat pertengahan. Boleh nggak berfoto? Boleh, yang penting jangan dipajang. Karena hadis Nabi itu mempermasalahkan ketika menjadi pajangan. Yang kedua, berpotensi menimbulkan riya. Karena seringkali dari foto yang digantung timbul pertanyaan orang, itu pas di mana? Itu pas kegiatan apa? Khawatirnya kita tidak bisa menjaga diri, kita menyombongkan diri. Kemudian yang ketiga, supaya ruqyah itu lebih efektif, ya bisa ditambah dengan minum ramuan-ramuan tertentu. Misalnya minum daun bidara yang diperas, gitu ya. Kemudian minum air yang dibacakan oleh orang-orang soleh, ya. Dengan air yang dibacakan oleh orang-orang soleh. Gitu. Wallahu a'lam. Itu cara sederhana untuk meruqyah. Gitu. Baik, demikian ya, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul dan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.